Selamat pagi anak-anakku, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini kita kembali lagi belajar seni budaya. Mem harap kita semua tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Oke, hari ini pembahasan kita itu ada di bab 2, yaitu tentang menggambar ragam hias. Sebelum kita masuk ke materi pokok, saya akan memberitahukan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu memahami konsep dan prosedur menggambar gubahan flora dan fauna serta geometrik menjadi ragam hias. Itulah kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Dan materi pokok kita itu adalah ragam hias flora dan fauna serta geometri. Oke, ini saya akan berikan sedikit gambar ragam hias berbentuk flora, fauna maupun geometrik. Jadi, kekayaan flora dan fauna itu sering diabadikan oleh masyarakat untuk menjadi bentuk ragam hias, di mana ragam hias flora dan fauna dapat kita jumpai di bangunan atau di arsitektur rumah-rumah adat daerah, yang di mana mereka itu membuatnya menjadi simbol yang memiliki nilai kearifan lokal. Jadi dari zaman dulu ya, ragam hias itu sudah dipakai. Oke, kita kembali membahas tentang pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan bentuk seni karya yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi ragam hias itu sudah ada dari dulu, sebelum kita lahir sudah ada, begitu. Ya, kemudian ragam hias itu juga memiliki makna. Karena apa? Karena biasanya ragam hias yang dipakai pada zaman dulu itu pasti ragam hias yang mempunyai makna. Karena mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu sehingga dibuatlah berbentuk ragam hias. Untuk menggambar ragam hias juga dapat dilakukan dengan cara stilasi dengan deformasi. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya, bagaimana bentuk stilasi dengan bentuk deformasi. Maka dari kesimpulannya, pengertian ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan. Dan ragam hias dapat dihasilkan dengan proses menggambar, memahat, mencetak maupun membatik. Ya, jadi ragam hias itu bisa kita lakukan dengan cara kita gambar atau kita cetak, kita batik ataupun kita pahat. Begitu. Oke, ini dia. Coba perhatikan gambar di slide ini. Ada 3 gambar di situ. Itu adalah gambar fauna, yaitu burung. Ya, yang pertama itu burung dengan gambar stilasi. Ya, stilasi seperti gambaran yang tidak terlalu nyata. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar yang nyata, burung yang nyata yang difoto. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah sketsanya atau dikatakan deformasi. Oke, kita kembali lagi membahas tentang motif ragam hias yang sering dipakai. Jadi motif ragam hias itu ada 2. Yang pertama itu motif geometris atau non-figuratif. Biasanya motif geometris ini adalah motif yang memakai beberapa unsur garis, kemudian lengkungan, zigzag ataupun lingkaran. Jadi dia
bentuknya itu kita buat dari garis-garis lengkung. Sudah kita buat garis-garis lengkung, tapi bisa berbentuk seolah-olah itu gambar bunga, padahal bukan begitu. Tapi itu adalah motif geometris. Kemudian motif non geometris atau figuratif. Figuratif itu adalah ada figurnya, ada objeknya, bisa flora ataupun fauna, begitu ya, atau manusia. Nanti contohnya saya akan kasih juga ya, ada di slide berikutnya. Ini dia. Ini ragam hias flora. Jadi sebenarnya bukan hanya flora tapi fauna juga bisa. Ya, ragam hias flora dapat kita jumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia ini. Begitu juga dengan fauna yang bisa juga kita jumpai pada barang-barang seni seperti batik. Contohnya kain batik, pasti kita sering melihat motif, ya kan? Ada gambar di situ. Itu merupakan motif ragam hias, ya. Kemudian ukiran itu bisa kita lihat seperti di kayu, seperti contohnya di kursi jerapah. Kemudian kain sulam, kemudian kain tenun, kemudian kain bordir. Dan lihat itu di sampingnya ada saya terahkan di situ contoh anak yang lagi membuat ragam hias flora di kain. Oke, sudah perhatikan kan? Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sedangkan di slide berikutnya ini adalah contoh gambar motif ragam hias flora dan fauna dengan bahan tekstil, ya, dengan kain. Jadi seperti kain batik, tapi motifnya berbeda. Ada motif flora dan ada motif fauna. Oke, lanjut kita ke contoh ragam hias geometrik ataupun figuratif. Inilah contoh-contoh gambar geometrik. Bisa kita lihat ya, yang di sebelah yang ada 6 ini itu geometrik. Kemudian ada gambar seperti orang, itu adalah figuratif. Oke. Yang terakhir tentang teknik menggambar ragam hias. Jadi kalau kita ingin membuat ragam hias, kita juga harus tahu teknik pertama apa yang harus kita lakukan. Jadi kalian harus perhatikan dulu pola bentuk ragam hias yang akan kalian gambar. Kemudian persiapkan alat dan media gambar yang kalian gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian pakai. Kemudian tentukan ukuran pola gambarnya yang akan kalian buat, sesuai dengan media yang kalian pakai atau bahan yang kalian gunakan. Kemudian yang keempat, lalu buat sketsanya. Ya, buat sketsanya di dalam bidang yang sudah kalian buat. Bisa menggunakan pensil kalau pakai kertas atau pakai kain, ya. Kemudian buat bentuk yang sama, ya. Dalam arti kan tadi ragam hias bilang itu adalah gambaran yang diulang-ulang seperti itu. Lalu setelah selesai semuanya, lalu mulailah kamu mewarnai ragam hias yang kamu buat agar tampak lebih menarik dan bagus. Oke, itulah anak-anak mem sekalian materi pembahasan kita di bab 2. Semoga dari penjelasan yang mem beri kepada kalian dapat memahaminya dan dapat mengerti apa itu ragam hias. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita di bab 2. Semoga anak-anak saya semuanya bisa memahami pembelajaran ini walaupun kita masih belajar di rumah, ya. Kemudian saya ada beri tugas. Tugas kalian itu adalah praktek. Jadi gambarlah ragam hias geometris flora yang ada di samping, ya, yang ada di samping sudah saya beri tanda. Buat di kertas gambar A4.
kemudian warnai. Oke, sesuaikan dengan gambar yang saya buat. Warnanya boleh berbeda, tetapi bentuknya harus sama. Oke, itulah tugas kalian di rumah. Dikerjakan dengan baik agar nanti dapat nilai yang baik. Dan tetap semangat ya anak-anak NEM semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa kembali belajar di sekolah, tidak lagi di rumah. Semoga kita semua sehat. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih.